Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pani Tutorial. Di video kali ini kita akan coba membuat sebuah laporan kas masuk dan kas keluar untuk pemula di aplikasi Microsoft Excel. Kita mulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu. Nah, contohnya gini guys. Nanti ketika kita beli sendal ya, contoh. Nah, harga sendalnya 150.000. Ketika kita enter, maka di sini akan menyesuaikan sendiri di bagian saldo akhirnya. Nah, untuk cara membuatnya itu cukup mudah. Yang pertama, saya copy paste aja untuk teksnya ya, agar tidak terlalu lama. Kita buat set baru. Di sini kita bisa paste value agar yang tercopy paste itu teksnya aja. Kalian tuliskan laporan kas masuk dan kas keluar untuk acara apa ataupun untuk kegiatan apa. Nah, di bawah sini kita tuliskan lagi untuk periode bulan 10 ataupun bulan Oktober. Nah, kita bulan 10 aja lah biar lebih singkat guys. Di bawahnya lagi kita tuliskan apa aja yang ingin kalian tambahkan di bagian laporan kas masuk dan kas keluarnya. Nah, untuk contohnya saya masukkan tanggal, deskripsi, uang masuk, uang keluar, dan yang terakhir ada saldo akhir. Tinggal kita copy, klik kanan, pilih face value. Sebenarnya kalau ingin cepat, pilih paste yang biasa aja. Karena ini sebagai contoh, maka pilih face value. Nah, kalau kalian udah menuliskan data-data kalian seperti ini, tinggal kita rapikan mulai dari yang paling atas. Ini kita blok terlebih dahulu. Klik kanan, bukan klik kanan sih, klik tanda ke bawah di bagian Merge and Center, kita pilih Merge yang across ya guys. Setelah itu tinggal kita pindahkan teksnya ke bagian tengah. Di bagian periode bulan, ini kita juga bisa blok 2 ataupun 3, Merge and Center boleh, ini kita taruh depan aja. Jangan lupa miringkan, mungkin teksnya agak kita kecilkan sedikit. Nah, gini aja deh. Yang terakhir untuk header di bagian tabelnya kita blok juga. Tanggal mungkin kalau nggak ingin besar ya kita kecilkan atau besar dikit. Deskripsi untuk mencatat ya transaksi yang kita lakukan bisa kita perbesar. Uang masuk uang keluar. Karena keduanya ini harus sama guys besar kecilnya, maka kita harus blok. Nah, biar nanti ketika kita besar kecilkan itu keduanya besarnya sama. Saldo akhir ya kita perbesar dikit. Kalau udah tinggal kita blok, kita ketengahkan, kemudian kita kasih warna biru aja ya seperti yang dicontoh. Kemudian ini kita bisa jangan terlalu banyak ya, segini aja deh dulu. Kemudian kita buat tabelnya. Oke, untuk laporan kas masuk dan kas keluar, tabelnya udah berhasil kita buat. Tinggal kita coba isi. Selanjutnya di bagian tanggal, kalau kalian ingin menampilkan tanggal hari ini, kalian bisa tekan Ctrl titik koma. Itu otomatis akan keluar tanggalnya. Kalau begini hasilnya ini berarti terlalu kecil kolomnya. Atau kalian bisa atur terlebih dahulu guys untuk format tanggalnya dengan cara klik aja di bagian kolomnya. Ini berada di kolom A. Klik kanan kemudian pilih format cell. Setelah itu kita pilih date, yang artinya tanggal. Kalau kalian ingin menggunakan format tanggal dari negara lain, pilih aja di bagian lokasi, ganti Indonesianya. Silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Kita gunakan ini aja yang lebih pendek, kemudian tekan OK. Nah, jadi bisa lebih kecil di bagian tanggalnya. Yang pertama adalah uang masuk ataupun saldo awal sih. Saldo awal. Nah, uang masuk saldo awalnya kita kasih 700.000. Nah, begini atau kalian bisa tuliskan kalau cara cepat ya ada 7E5 ya berarti 7E5. Itu hasilnya begini. Lebih baik kita blok dulu ya guys di bagian nanti yang kemungkinan akan kita kasih uang ataupun nilai. Kita blok kemudian kalian pilih yang tanda titik koma setel. Jadi 700.000. Uang keluar tentu aja nggak ada ya, karena ini kan kita nulisnya saldo awal. Untuk di bagian saldo akhir, masukkan rumus sama dengan uang masuk kita kurangi dengan uang keluar. Ini guys, nah uang keluar, tekan enter. Jadi ketika kita memasukkan data ataupun uang masuk 700.000, nah maka saldo kita juga 700.000. Lanjut untuk ke bawah kita tarik aja ke tanggal berikutnya. Kalau kalian tanggalnya sama ya tinggal diatur aja ya. Ini kita atur mungkin tanggal 12 karena masih di hari yang sama.
Yang pertama kita coba contohkan untuk beli apa ya? Beli makan atau beli meja deh. Nah, beli meja. Nah, kalau beli meja berarti kita ke uang keluar. Meja portable aja yang harganya murah 150.000. Kemudian kita tekan enter. Nah, untuk di bagian rumus ini agak sedikit berbeda dengan yang di bagian atas. Nah, kita masukkan sama dengan klik saldo akhir, kita kurangi, kita tambahkan dulu guys. Kita tambahkan dengan uang masuk dan kita kurangi dengan uang keluar. Nah, nanti ketika di sini kita ada transaksi uang masuk, nanti otomatis akan ditambahkan. Dan ketika ada transaksi uang keluar, nanti otomatis akan dikurangi. Tekan enter, hasilnya 550.000. Ini kan saldo akhir. Yang tadinya 700, kita gunakan untuk membeli meja 150.000. Kemudian hasilnya adalah 550.000. Lanjut ke hari selanjutnya, kita beli apa nih? Beli sayuran ataupun beli makan. Lebih tepatnya uang makan sih biasanya tulisannya. Uang makan. Nah, untuk uang makan ataupun kebutuhan makan mungkin 1 minggu ataupun beberapa hari kita belanja habis 70.000. Maka tuliskan 70, 1, 2, 3, tekan enter. Nah, kenapa kok di sini nggak otomatis? Karena rumusnya belum kita copy paste. Sebenarnya kalau kita tarik aja, nah ini udah otomatis terhitung guys. Nah, ada sedikit saran dari saya sebelum kalian lanjut ke selanjutnya. Ini kita kurangi. Ketika rumusnya kalian tarik semuanya ke bawah sini, ini kan ada angkanya ya. Nah, agar di sini angkanya itu nggak ada, jadi ketika kita di sini kita ngisi transaksi ya, ataupun uang masuk uang keluar, baru di sini ada angkanya. Kalau nggak kita ingin hilangkan. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan rumus yang namanya if. Kita ke rumus yang kedua tadi, masukkan rumusnya if, kemudian kita buka kurung. Kita padukan dengan rumus N, buka kurung lagi, kita buat logical. Saran saya kalau kalian belum tahu rumus if sama N, kalian belajar terlebih dahulu ya, agar penerapannya itu lebih mudah ataupun kalian lebih mengerti. Logical pertama, ketika uang masuk di sini sama dengan 0, oke, sama dengan tidak ada ataupun kosong. Nah, kemudian kita logical kedua, koma ataupun titik koma, uang keluarnya, klik. Nah, ini juga sama dengan kosong. Kemudian kita tutup kurung, koma ataupun titik koma. Kalau pernyataan ini benar, apa yang akan terjadi? Maka akan kita kosongkan. Koma ataupun titik koma, ketika pernyataannya benar, apa yang terjadi? Maka kita akan menampilkan hasil dari rumus yang awal, yaitu yang E6 dikurang C7 dikurang D8. Oke, saya jelaskan singkat aja ya. Kalau kalian ingin lebih paham, belajar, saya udah buatkan videonya mengenai if sama N. If, jika, nah kemudian N, ketika kita ingin membuat pernyataan lebih dari 1 ya, ataupun 2 lebih tepatnya. Nah, ketika kita membuat pernyataan nih, C7 di sini ataupun uang masuk, itu sama dengan 0, dan D7 itu juga sama 0, maka kita akan menampilkan hasil 0, ataupun hasil tidak ada. Nah, kemudian kalau di sini itu nggak 0 ataupun ada isinya, maka yang akan kita tampilkan adalah rumus yang dari awal, yaitu E6 plus C7 dikurang D7. Nah, kurang lebihnya gitu deh. Tekan enter, hasilnya 550.000. Ketika kita tarik ke bawah, tuh di sini rumusnya udah tercopy nih. Tuh udah ada rumusnya ya kalau kita cek, tapi di sini nggak ada nilainya seperti tadi. Oke, kita masukkan di sini tadi berapa? 70 apa 80.000. Tekan enter, otomatis terkurang. Lanjut ke bawahnya, ada uang apa lagi nih? Beli kuota. Beli kuota kita yang uang keluar lagi mungkin 1 bulan. Untuk 1 bulannya kita habis 100.000. Selanjutnya kita dapat uang kas ataupun uang kiriman deh. Dapat kiriman mungkin yang ngekos ataupun yang lainnya yang lagi kuliah. Dapat kiriman uang 500.000. 50.000, 500.000. Nah, ketika kita ke samping ataupun enter, otomatis akan terisi. Tuh saldonya jadi 870.000. Lanjut lagi, kita keluar lagi uang jajan. Nah, kita keluar nih untuk beli jajan. Sebanyak berapa? 50.000. Nah, di sini akan otomatis berkurang, guys. Yang terakhir kita beli baju. Nah, kita copy tanggalnya.
Nah, kita tarik. Beli baju. Beli baju habis lumayan nih 300.000. Maka saldo akhirnya 520.000. Nah, yang terakhir kita juga bisa tuliskan total. Ini sebagai cross check agar data yang kita miliki itu benar-benar betul ya. Ini 2 kita blok, Mer and Center aja. Kemudian kita juga bisa blok semuanya, kita taruh kotak ataupun taruh garis di sini. Kita menggunakan rumus sum, tekan aja Ctrl sama dengan. Wah, ini nggak bisa ya karena ada yang kosong. Maka kita masukkan rumusnya aja sama dengan sum. Buka kurung, kita blok uang masuknya, tutup kurung dan tekan enter. Untuk di samping bisa kita tarik. Nah, di saldo akhir sama dengan uang masuk dikurangi uang keluar. Hasilnya harus sama persis dengan saldo akhir yang ada di transaksi terakhir. Untuk total ini bisa kalian tandai. Ini kita blok, mungkin kasih warna kuning. Oke, jadi saldo akhir yang ada di transaksi terakhir di sini itu harus sama dengan yang di bawah sini. Kalau kalian ingin menambah gimana? Ini kita blok aja dari total ini ya. Kita blok berapa baris yang ingin ditambahkan. Klik kanan, kemudian pilih insert. Karena kita tadi ngeblok 3, maka di sini juga bertambah 3 baris. Nah, tinggal lanjut nih transaksinya. Mau beli apa lagi? Beli sepatu. Beli sepatu. Harganya yang berapa? 200.000. 200, 1, 2, 3, enter. Nah, maka, wah ini kenapa nggak otomatis? Karena rumusnya belum kita copy. Tuh, di sini ketika kita klik, belum ada rumus. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, jadi berapa? 320.000. Ini sama ya, berarti udah benar. Oke guys, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kita membuat laporan kas masuk dan kas keluar. Sederhana banget, ini adalah yang paling simple ya. Dan saya buatkan khusus untuk pemula. Untuk kalian yang ingin belajar lebih lanjut, nanti kita bahas yang lebih detail dan lebih lengkap lagi. Itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe jika bermanfaat. Jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.